Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas anugerah, atas nyawa kehidupan yang Engkau beri hingga pada pagi hari ini. Kami masih bernapas. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika seseorang berhasil di daerah yang lain, kita merasa bangga walaupun dia kita kenal melalui televisi atau media cetak lainnya, karena dia kita anggap bisa sukses di daerah atau di negeri lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita begitu bangga dan salut kepada orang yang membuat harum bangsa ini. Apalagi dia dapat berkiprah di negara lain yang tidak sebangsa dengan bangsa kita, tetapi kita bangga kalau dia menyatakan keturunan Indonesia walaupun kewarganegaraannya berbeda. Kalau dia seorang atlet, kita mendukungnya dengan cara kita berdoa untuk kemenangannya sampai dia menjadi juara. Kalau di bidang lainnya, kita berdoa supaya dia sukses di negeri orang. Artinya, sesuatu kebanggaan bagi kita kalau ada orang yang sukses dari negara kita, apalagi dia berasal dari kampung kita, keluarga kita, atau saudara kita. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu pembicaraan Musa sebagai pemimpin bangsa itu sebelum mereka memasuki satu fase yang baru, yaitu memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah merupakan nubuatan tentang seorang nabi yang menggantikannya untuk memimpin bangsa itu. Karena ada pemahaman siapa yang langsung melihat Allah, dia akan mati, dan nabi tidak mau lahir dari desa lain atau dari kota lain, apalagi Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka puji. Makanya untuk menggantikannya supaya bangsa itu bisa mendengar dan melihat langsung wujud dari Allah, hanya Musa menubuatkan tentang
kelahiran Mesias, Sang Juru Selamat yang berasal dari bangsa itu, dari tengah-tengah mereka, dan dilakukannya berdasarkan ketika Allah mengikat dirinya dengan bangsanya Israel di Gunung Horeb. Dan di situ Allah berbicara, menyampaikan apa yang dikehendaki dari bangsa itu. Allah berbicara, menyampaikan apa yang dikehendaki dari bangsa itu. Semakin jelas bahwa identitas nabi yang dibangkitkan Tuhan itu berasal dari umat yang sama dengan Musa, yakni berasal dari suku Israel sendiri, bukan dari orang lain atau bangsa lain, atau boleh kita katakan nabi yang memiliki hubungan khusus, hubungan langsung dengan umat Israel secara asal usul. Artinya nabi yang dijanjikan untuk dibangkitkan adalah nabi yang berasal dari umat Israel sendiri, bukan dari bangsa lain di luar Israel. Apabila ada klaim dari pihak-pihak tertentu bahwa nabi yang dibangkitkan Allah ternyata nabi tersebut bukan berasal dari umat Israel, atau bukan berasal dari salah satu suku Israel, atau nabi yang tidak ada hubungan dengan umat Israel, bertolak belakang, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan hubungan relasinya dengan orang Israel. Nah, kalau hal itu dilanjutkan, jelas suatu paksaan atau usaha upaya untuk mencocok-cocokkan suatu nubuatan dengan apa yang mereka yakini, padahal sesungguhnya bertolak belakang karena tidak cocok sama sekali. Sesungguhnya bertolak belakang karena tidak cocok sama sekali. Dengan nubuatan itu, bangsa Israel diingatkan agar mereka tidak mengikuti kebiasaan yang keji yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa yang di tanah Kanaan tersebut. Sebaliknya, mereka harus menjauhi kekejian tersebut dan hanya mendengarkan suara Allah yang dinyatakan melalui nabi yang dipilihnya dari tengah-tengah bangsa. Sebab hanya nabi yang benar-benar yang dipilih Allah, bangsa Israel, akan mengetahui firman dan mau mendengar dan melakukan perintah Allah bagi kehidupan mereka. Dan itu juga berlaku kita sebagai Israel yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan firman yang sudah kami dengar. Kuatkan kami Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu, apalagi Tuhan di masa Advent ini. Biarlah kami Tuhan hidup dalam firman. Untuk itu berkatilah jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati lingkungan mereka, berkati keluarga mereka, supaya mereka bersuka cita karena Tuhan selalu melihat, selalu membimbing, selalu memberkati umatnya yang percaya, yang selalu hidup akan firman
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat Advent buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk itu mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.